Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli jamu. Hadirin sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan bersilaturahmi di majelis yang penuh berkah ini. Sebelum melangkah ke acara pokok, kita sapa terlebih dahulu guru kita Buya Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Bike dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah semua lancar Bu Bike. Kami selalu doakan kepada Buya Amin. dan Umi Lancarnya Linda semuanya. serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga sehat walafiat. Amin. Amin. Besar harapan kami agar Buya bisa terus memberikan ilmunya, mengajarkan gramatikal Al-Quran sampai kita bisa benar-benar membaca Al-Quran dengan mudah dan mudah. Terima kasih Buya. Kita sapa juga pendamping Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sastra Ermita. Waalaikumsalam. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu bisa mendampingi Buya untuk mengurai ayat ini? Alhamdulillah sangat bahagia. Ya, kami doakan semoga Ibu Sastra lancar dan semangat dalam mengurai ayat. Kami tim MC Al-Hasani dan teman-teman di kelas Fatona 14 mendukung penampilan Ibu dengan menggunakan himar yang senada. Terima kasih Ibu Sastra. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Mari kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Sebagai acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 49, yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Sastra Ermita dari kelas Fatonah 14. Kepada Buya Rizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Sastra Ermita, kami persilahkan. Syukron Bu Bike. Afwan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'anal zikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cinta Al-Quran. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat
At-Taubah ayat ke-49 bersama Bu Sastra Ernita. Assalamualaikum Bu Sastra Ernita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Gimana keadaan Bu pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan siap Oke. untuk Ibu di menguraikan. mana di sini, Bu? Di Solo, Kampung Morepaneh, Bu ya. Oh, Solo Maropaneh ya. Tempat orang beternak lembu sapi banyak ya. Oke, Bu Sastra, kegiatan sehari-hari sekarang apa ini? Karena ada pensiun, nggak ada Oh, lagi, cuman pensiun dari mana Ibu sastranya? pensiun dari guru, Bu ya. Oh, guru. Dulu ngajar apa, Bu? Ngajar guru bahasa Inggris, Bu ya. SMA, SMP, atau di mana? SMA Negeri Morepaneh. Oh, SMA ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu bahasa Inggrisnya bisa membantu dalam memahami gramatikal Al-Quran ya. Ya. Dulu Bu Sastra yang ngajak ke RC ini siapa, Bu? Ada link yang disampaikan di grup MGMP oleh Zurasfi, guru SMA Negeri 1 Singkara ya. Oh, iya. Sama-sama guru ya. Mm-mm. Iya. Baik, Bu Zurasfi ya. Ibu sekarang ada di kelas Fatanah bersama Pak Master, Pak Yayan, dan Ibu Ani Suswanti ya. Oke. Ya. Ya siap ya Bu ya, atau Bapak 9? Insya Allah ya. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi yasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua untuk bisa hadir pada kajian ba'da subuh pada bulan suci Ramadan ini, di mana bulan yang dipenuhi berkah, bulan yang disediakan pahala yang melimpah untuk segala ibadah. Dan semoga doa-doa kita diijabah Allah hendaknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kasih sayangnya, beliau telah membawa kita kepada penghidupan yang penuh berkah ini. Bapak dan Ibu beserta kajian ba'da subuh yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu sekaligus mengajar dan pembimbing dalam mempelajari ilmu gramatikal Al-Quran dengan metode yang bernama metode Al-Hasani, yang mana kami bisa memahami ayat-ayat Al-Quran secara cepat dan mudah sebagai bekal bagi kami untuk di akhirat nanti. Semoga ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Buya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing kelas Fatonah 14, pada Pak Master, Bapak Yayan, almarhumah Ibu Nel, rahimahumullah. Semoga pahala ini tetap mengalir pada beliau. Juga pada Ibu Ani Suswanti
yang sekarang telah menjadi pembimbing kami di kelas Fatona 14. Begitu juga pada pembimbing di kelas lainnya. Hanya Allah lah yang akan membalasi semuanya untuk dijadikan amal baik di akhirat kelak. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus Triple A yang pada kesempatan ini tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman di kelas Fatona 14 yang telah berjasa dalam menyelesaikan pembuatan PPT ini sampai pada penayangan untuk pagi ini. Teristimewa pula ucapan terima kasih kepada Ketua kami Bapak Erman yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Terima kasih anak-anakku. Mama berharap kalian bisa mempelajari Al-Quran seperti di Al-Hasani ini. Terakhir, terima kasih kepada sahabatku Zurasfi, guru SMA 1 Negeri Singkara, yang telah share link belajar gramatika Al-Quran ini di grup MGMP Kabupaten Solo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan Al-Quran surat At-Taubah ayat 49. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah At-Taubah ayat 49 dengan metode Al-Hasani bersama Buya Rizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri, Sastra Ermita dari kelas Fatonah 14. Al-Quran surah At-Taubah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu zalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Al-Quran surah At-Taubah ayat 49 terdiri dari 3 bagian yang dibagi menjadi 23 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai penggalan 16. Dan bagian ketiga, penggalan 27 sampai penggalan 23. Penggalan surah At-Taubah ayat 49. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, min. Penggalan ketiga, hum. Penggalan keempat, man. Penggalan kelima, yaqulu. Penggalan keenam, i'zan. Penggalan ketujuh, li. Penggalan ke-8, ya sukun. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, la. Penggalan ke-11, taftin. Dan penggalan ke-12, ni. Penggalan ke-13, ala. Penggalan ke-14, fi. Penggalan ke-15, al-fitnati. Penggalan ke-16, sakotu. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, inna. Penggalan ke-19, jahannama.
Penggalan ke-20 la. Penggalan ke-21 muhitatun. Penggalan ke-22 bi, dan penggalan terakhir 23 al-kafirina. Uraian surah At-Taubah ayat 49 bagian pertama, penggalan 1-6. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua min, bentuknya huruf jar, artinya di antara. Penggalan ketiga hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat man, bentuknya huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan kelima yaqulu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yaqulu. Di sini terjadi pertukaran harokat antara qaf sukun dengan waw domah menjadi yaqulu. Cirinya diawali ya dan domah di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Di mana dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Menjadi qala menjadi qala. Dan di sini berlaku pula kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, yaitu dia sedang akan berkata. Penggalan ke-6 i'zan. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri kata kerja perintah diawali alif dan sukun di akhir kata. Pelakunya anta. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang akan datang, yaitu ta'zanu. Proses menjadi KKP pertama dibuang ta di awal. Karena huruf pertamanya sukun, maka diperlukan alif penolong. Untuk harokat alif penolong, dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Jika harokatnya fathah atau kasrah, maka harokat alif penolongnya kasrah. Karena pelakunya anta, sukunkan huruf akhirnya. Ta'zanu menjadi i'zan. Akar katanya adina. Polanya fa'ala. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 37, yaitu engkau izinkanlah. Uraian surah At-Taubah ayat 49 bagian pertama, penggalan 7-12. Penggalan ke-7 li, bentuknya huruf jar, artinya untuk. Penggalan ke-8 ya sukun, bentuknya kata ganti yang artinya aku. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 la, bentuknya huruf bermakna. La adalah huruf yang mensukunkan harokat akhir KKSAD. Terdapat di buku materi halaman 37. Artinya janganlah. Penggalan ke-11 tahtin,
bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya taftinu. Karena sebelumnya ada huruf la menjadi taftin. Cirinya ta di awal dan domah di akhir kata. Pelaku anta. Akar katanya fatana. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 1033, yaitu engkau sedang akan memfitnah. Penggalan ke-12, kata ganti sebagai objek. Artinya aku. Arti Al-Quran Surah At-Taubah ayat 49 bagian pertama. Wa minhum may yaqulu idzalli wala tahtinni, dan di antara mereka ada yang berkata, engkau izinkanlah untukku tidak pergi berperang, dan janganlah engkau memfitnah aku. Selanjutnya, uraian surah At-Taubah ayat 49 bagian kedua, yaitu penggalan 13 sampai ke 16. Penggalan 13, ala, bentuknya huruf bermakna, artinya ingatlah. Penggalan ke-14, fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-15, al-fitnati, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, alif lam, dan ta marbutah di akhir kata. Akar katanya fatana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fi'latun. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 1033, yaitu ujian. Penggalan ke-16, sakotu, bentuknya adalah kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum. Akar katanya sakoto. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 173, mereka telah jatuh. Arti Al-Quran Surah At-Taubah ayat 49 bagian kedua. Ala fil fisyati saqatu. Ingatlah mereka telah jatuh ke dalam ujian. Selanjutnya uraian Surah At-Taubah ayat 49 bagian ketiga. Dari penggalan 17 sampai penggalan 23. Penggalan 17, wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-18, inna. Inna adalah huruf yang memfathahkan subjek. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, jahannama. Bentuknya kata benda murni sebagai subjek. Aslinya jahannamu. Karena ada inna sebelumnya menjadi jahannama. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 93, yakni neraka jahannam. Penggalan ke-20, la, bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan ke-21, muhitatun, bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya muhwitatun,
Di sini terjadi pertukaran harokat antara ha sukun dengan waw kasrah sehingga menjadi muhitotun. Karena ha berharokat kasrah, maka untuk memudahkan bacaan, waw sukun berganti dengan ya sukun sehingga menjadi muhitotun. Ciri kata bendanya diawalimu, diakhiri ta marbutah dan tanwin. Ciri pelaku aktifnya diawalimu dan huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya hawato menjadi hato. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilatun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 111, yakni yang meliputi. Dan penggalan yang terakhir, penggalan ke-23, al-kafirina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar kata kafara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggalnya kafirun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 378, yakni orang-orang yang kafir. Arti surah At-Taubah ayat 49 bagian ketiga. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Arti keseluruhan dari surah At-Taubah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan di antara mereka ada yang berkata, engkau izinkanlah untukku tidak pergi berperang, dan janganlah engkau memfitnah aku. Ingatlah, mereka telah jatuh ke dalam ujian, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Sadaqallah azim. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop dulu Bu Desti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Sastra Ermita ini tampil pertama atau kedua, Bu Sastra? Kedua ya. Oke. Gimana rasanya Bu Sastra saat membawa ayat ini? Apa yang terasa ini? Sekarang terasa agak lega,
karena sudah bisa mulai menguraikan, memahami ya. yang mulai memahaminya. Dulu Bu Sastra masuknya kan lebih awal dulu ya, tapi waktu itu masuk di rest area ya. Iya, Bu ya. Dulu kenapa itu nggak lanjut dulu Bu Sastra? Waktu itu ada program lain, Nah, mau juga serius di situ, jadi di sini agak lalai, nggak oh, ikut lagi di grup latihan-latihan, cuma kalau waktu pagi masih tetap ikut. oke. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah bersama Al-Quran sekarang Bu Sastra ya. Iya, Bu ya. Alhamdulillah. Kita sehari-hari sekarang udah nggak ada ya, udah pensiun ya. Pensiun ya, Bu ya. Jadi gramatikal bahasa Inggris Bu Sastra bisa membantu nggak dalam memahami Al-Quran ini? Ada nggak? Oh, kalau bahasa Inggrisnya ini, oh apa namanya? Kalau KBPA itu bahasa Inggrisnya apa itu? Kayak teacher. Nah, membantu nggak itu? Ada. Nggak terlalu banyak, Bu ya. Kalau di padannya bisa. Hmm. Pelaku itu kan ada wa, kalau di bahasa Inggris ada I, ada you, ada he, ada she kan itu. Bisa membantu nggak itu ya? Ada ya? Ada sedikit itu ya. Iya ada. Karena ada hal-hal yang sama. Iya. Ya, mudah-mudahan Bu Sastra bisa istiqomah tetap bersama Al-Quran Bu Sastra ya. Mumtaz ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 49 yang sudah diuraikan oleh Bu Sastra Ernita. Ini masih bisa tentang orang munafik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka, jadi orang munafik itu ya yang diajak perang, mayakulu, mereka ada yang berkata ya seorang, i'zalli, engkau izinkanlah bagiku untuk tidak berperang ya. Wala taftinni, dan janganlah engkau memfitnah aku. Ya. Karena kalau pergi perang, katanya dia nanti jatuh dalam fitnah ya. Jadi di antara mereka orang-orang munafik itu, mayakulu ada yang berkata, i'zalli wa taftinni, dan janganlah engkau izinkanlah bagiku untuk tidak ikut perang, dan janganlah engkau memfitnahku. Allah, ingatlah, melainkan fil fitnati syakatu. Ingatlah mereka sudah terjerumus dalam fitnah. Mereka sendiri yang membuat fitnah itu. Nah, konsekuensinya apa? Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam itu lamuhitatun, sungguh meliputin bil kafirin, orang-orang yang kafir. Jadi neraka jahanam nanti konsekuensinya yang tidak ikut perang itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tentang ayat tentang kejagaan perang untuk orang-orang yang munafik ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi karena kita sama belajar, mungkin ada yang salah ucap, salah urai yang tertinggal urainya, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau sudah benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Wike sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Wike. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.